Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, majelis ilmu yang mudah-mudahan juga membawa kita ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir surah Ali Imran dari tafsir Al-Munir. Kita akan masuk pada ayat yang ke-43 ya. Ayat yang ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu. Aidumi ala ta'atih bi anwa'it ta'ati syukran lidzalik, yakni senantiasalah engkau mentaatinya dengan berbagai jenis ketaatan sebagai bentuk syukur atas yang demikian itu. Wa yuqalu atili al-qiyama fi sholati syukran li rabbik, dan ada juga pendapat yang mengatakan panjangkanlah qiyam dalam salatmu ya. Maksudnya ya Maryam uqnuti itu ada yang mentafsirkan atili al-qiyam, panjangkanlah qiyam fi sholati di dalam salat syukran li rabbik, sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, itu makna daripada uqnuti ya. Kalau orangnya disebut qanitin ya, minal qan waj'alni minal qanitin. Itu ada doanya kan tuh ya. Baik, itu maksud daripada ya Maryam uqnuti, senantiasalah engkau mentaati Tuhanmu sebagai bentuk syukur. Syukur atas apa? Nah, itu ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu kan Allah memilih Maryam sebagai salah satu wanita pilihan ya. Kata Allah, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, Allah telah memilih engkau, Allah telah mensucikan engkau, dan Allah telah memilih engkau dari sekian perempuan yang ada di alam semesta ini ya. Maka nikmat tersebut patut disyukuri, dan bentuk syukur atas nikmat itu adalah dengan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, ibadah yang kita laksanakan, ketaatan yang kita laksanakan itu punya fungsi sebagai bentuk syukur ya. Makanya orang kalau dikasih nikmat dia tidak bertambah taatnya, atau bahkan dia semakin menjauhi Allah, maka dia adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang kufur nikmat. Begitu jamaah. Jadi pelajaran pertama yang kita bisa ambil kalau kita dapat nikmat, maka tingkatkan ketaatan, begitu, sebagai bentuk syukur. Nanti kalau Allah lihat kita mensyukuri nikmat dengan mentaatinya, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita, kan begitu. La in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Nah, itu kan sebagai satu janji daripada Allah. Ketika seseorang mensyukuri nikmat Allah bukan hanya dengan mengucap alhamdulillah,
tetapi semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, itu namanya mensyukuri nikmat yang hakiki. Allah akan tambahkan nikmat yang lain kepada kita, jamaah. Begitu caranya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau mendapatkan karunia berupa terpelihara dari segala bentuk dosa dan maksiat, Allah ampuni dosa-dosanya dari yang lalu dan yang kemudian nggak pernah adalah. Maka kemudian Nabi Muhammad beliau mensyukuri nikmat Allah dengan cara sholat malamnya lama, sampai Aisyah memperhatikan Nabi sampai terheran-heran. Nabi itu kalau sholat bengkak kakinya. Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Anda sudah diampuni akan dosa-dosa Anda? Kenapa Anda mesti ibadah sampai seperti ini?" Ya, artinya sholatnya lama sampai bengkak kakinya. Kan Allah sudah kasih nikmat, kan begitu. Logika sederhananya Aisyah, kalau sudah dapat nikmat yang seperti itu, kan nggak usah pakai banyak-banyak ibadahnya, kan gitu ya. Kecuali kalau dosanya masih banyak. Dosanya banyak, ya kita mesti banyak juga ibadahnya. Logika sederhana Aisyah begitu, Pak. Tapi logika Nabi nggak begitu. "Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Bukankah sepatutnya aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Karena Allah telah mengkaruniakan aku nikmat berupa penjagaan dari dosa, nikmat berupa terpeliharanya aku daripada dosa." Itu kan nikmat, ya. Maka nikmat itu mesti dibalas dengan bentuk ketaatan yang lebih banyak sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Begitu jamaah sekalian. Ya, jadi kalau kita ini dapat nikmat apa saja, nikmat berupa materi, nikmat berupa keturunan, zuriyah, ya, maka harus lebih baik lagi ibadah kita kepada Allah kalau kita kepengen nikmat itu ditambahin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu pelajaran pertama dari apa yang Allah perintahkan kepada Maryam. Kemudian wasjudi, ya. Wasjudi artinya dan sujudlah. Ai sholli munfaridah. Wasjudi ini artinya sholatlah bersendirian. Sholatlah bersendirian. Ini tafsir daripada Syekh Nawawi. Wasjudi artinya, kan kalau diterjemahkan sujud ya, tapi Syekh Nawawi ini nafsirinnya sholatlah bersendirian. Karena memang perempuan itu afdolnya sholatnya di mana? Di rumah, ya kan? Munfaridah nggak apa-apa. Bagi perempuan itu memang tidak jadi masalah, tapi bagi laki-laki masalah. Ya, makanya kan itu tafsiran dari Syekh Nawawi. Tapi ada juga tambahan yang berikutnya, wasjudi warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku'. Ai, yakni tafsirannya sholli ma'a ahli sholati fi baitil muqaddasi. Sholatlah bersama ahli sholat, sholatlah bersama orang-orang yang sholat di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Fa inna iqtida'an nisa'i birrijali halal ikhtifa minar rijal afdalu minal iqtida'i bin nisa. Karena mengikutinya seorang perempuan kepada laki-laki dalam keadaan tersembunyi, artinya tidak kelihatan, tidak nampak, ya, daripada laki-laki, ya, tersembunyi daripada laki-laki, itu lebih afdol daripada perempuan ngikutin imam perempuan, gitu. Jadi kalau salat jamaah perempuan afdolnya ngikut imam laki-laki, dan keadaan perempuan ketika sholat jamaah bersama laki-laki harus ikhtifa, harus tersamarkan, tidak kelihatan jelas. Contohnya dengan adanya hijab seperti ini, itu namanya ikhtifa. Ya, makanya orang kalau sholat berjamaah
bagi perempuan, shaf bagi perempuan yang paling afdol ketika berjamaah dengan laki-laki adalah shaf yang paling belakang, bukan yang paling depan. Tapi kalau orang laki-laki sholat berjamaah sesama laki-laki, shaf yang paling afdol yang paling depan. Tapi kalau perempuan sholat berjamaah dengan laki-laki, yang paling afdol yang paling belakang. Kenapa paling belakang? Karena semakin ke belakang semakin ikhtifa, gitu, semakin terhindarkan dari pandangan, begitu jamaah. Baik. Jadi perintah ini wasjudi warka'i ma'arraqiin. Jadi dia meliputi dua perintah, dua keadaan. Maryam disuruh sholat sendirian dan disuruh sholat berjamaah. Maknanya apa? Ada kalanya dia perlu sholat sendirian. Kalau misalkan sholatnya sholat sunnah yang panjang-panjang, sholatlah sendirian. Dan juga Maryam disuruh juga sholat berjamaah. Artinya ketika sholat fardu nggak apa-apa sholat berjamaah. Apalagi Maryam berada di Baitul Maqdis. Ya, di mana tuh? Di masjid. Ya, ketika dia sholat di masjid, maka sholatlah bersama dengan orang-orang laki, nggak apa-apa berjamaah, begitu. Tapi kalau sholat sunnah, maka sholatlah munfaridah, sholatlah bersendirian, ya, begitu. Karena dia akan bisa membuat kita lebih khusyuk dan kita bisa memanjangkan sholat kita ketika kita sholat bersendirian, ya. Kemudian qala al-mufassiruna, berkata para mufassir, lamma dzakarat al-malaikatu hadhil kalimati ala Maryam syafahan, tatkala malaikat menyebutkan ayat ini, menyebutkan kalimat ini atau menyebutkan perkataan ini kepada Maryam secara lisan, ya. Jadi Maryam diajak bicara oleh malaikat Jibril, yaitu ya Maryam muqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraqiin. Ini adalah ucapan malaikat kepada Maryam. Jadi langsung Pak, syafahan, secara langsung. Kemudian apa yang terjadi? Qamat Maryamu fis sholati, maka kemudian Maryam mendirikan sholat, mengerjakan sholat, hatta waramat qadamaha, sehingga kaki-kakinya itu, ini kakinya, dua kakinya itu bengkak. Ketika turun ayat ini, Maryam sholat, dan ketika dia sholat, sholatnya lama sampai kakinya bengkak. Wasalad damu wal qayhu min qadamaihi, dan sampai mengalir darah dan nanah dari kedua kakinya. Tuh, ini ada tafsiran seperti itu jamaah. Maryam langsung tuh ngerjain apa yang diperintahkan Allah, langsung sholat dengan cara yang berdirinya lama Pak, sampai bengkak kakinya, sampai berdarah. Kita nggak bisa bayangin ya kenapa bisa jadi berdarah begitu, tapi ini kan tafsiran ya. Tapi memang kalau orang sholatnya lama, berdirinya itu memang disuruh. Kalau qiyamul lail, ya, qiyamul lail itu disuruh yang lama dirinya. Karena saat kita sholat, kedudukan yang paling dicintai, yang paling afdol adalah ketika qiyam. Kita sudah bahas tuh pada pertemuan yang sebelumnya. Ketika qiyam itu adalah posisi yang sangat afdol. Maka Nabi pun kalau sholat malam, Nabi sholatnya lama dirinya, karena itu afdol, ya, itu jamaah sekalian. Makanya sebetulnya nih, kalau sholat malam kan mestinya panjang dirinya, ya. Nah, sebetulnya memang yang namanya qiyamul lail itu nggak dianjurkan berjamaah. Sebetulnya hukum asalnya emang sendiri-sendiri. Kenapa? Kalau kita sholat sendirian kita bisa lama, terserah kita, ya. Tapi sih saya kira kalau ngelihat potongan jamaah al-mubarakah nih, kayaknya yang dibaca juz 30 doang kayaknya.
Itu juga setelah wadduha. Ya, yang sebetulnya itu salat qiyamul lail atau salat malam itu yang terbaik adalah sendiri, munfarid sendiri, bukan berjamaah. Kalau berjamaah kan ngikut imam. Jadi kalau kita mau lama-lama nggak bisa gitu ya. Nah, tapi keadaannya mungkin beda ya sekarang. Ya, saya Pak Ustadz kalau misalkan sholat qiyamul lail sendirian ngantuk jadinya. Nggak semangat gitu ya. Tapi kalau berjamaah saya semangat. Nah, kalau memang jamaah lebih bersemangat nggak apa-apa dah. Ngerjain dah berjamaah biar kita terbiasa dulu ngerjain qiyamul lail gitu ya. Nah, yang afdalnya lama emang berdirinya gitu. Kalau bisa sampai bengkak. Kalau bisa sampai bengkak gitu. Termasuk sholat qiyamul lail itu adalah tarawih Pak, sebetulnya itu. Tarawih itu termasuk qiyamul lail. Makanya dia baru dianggap sah kalau kita sudah sholat isya. Ya. Tarawih itu qiyamul lail sebetulnya atau qiyamul Ramadan. Beda dengan tahajud ya. Kalau tahajud itu disyaratkan kita harus tidur dulu. Baru namanya tahajud. Tapi kalau nggak tidur dulu, langsung sholat habis isya kita sholat, itu masuk kategori qiyamul lail, ya. Makanya sebetulnya afdolnya qiyamul lail itu atau sholat tarawih itu rada lamaan dikit dirinya. Tapi kalau itu diperlakukan di sini, insya Allah jamaahnya pada kabur, betul nggak? Kalau sholat tarawih dirinya lama 1 juz misalkan, waduh, al-mubarakah salat tarawih 1 juz 1 malam, insya Allah 1 malam doang rame, malam kedua habis jamaahnya pada pindah ke masjid yang lain. Jadi ya udahlah, karena keadaan kita mungkin sudah berbeda ya, semangat kita nggak sama, jadi nggak sama dengan orang-orang sebelum kita. Makanya nggak apa-apa dah sholat bacanya Al-Hakumut sampai An-Nas, nggak apa-apa dah, yang penting sholat gitu, daripada nggak sholat ya. Jadi gampangin aja dah ya, begitu jamaah. Tapi kalau sholat sendirian panjangin Pak sholatnya. Kalau nggak hafal gimana Ustadz? Nggak hafal Quran, nggak apa-apa, kita buka mushaf, beli mushaf yang rada gedean gitu biar bisa lama dirinya. Kita buka mushaf, kita lihat sambil sholat, kita lihat, nggak apa-apa, masih boleh gitu ya. Baik jamaah sekalian. Kemudian seterusnya, zalika, yang demikian itu, alladzi madha zikruhu min hadithi Hannah wa Maryam wa Zakaria, yakni yang telah lalu penyebutannya dari kisah Hannah, Maryam dan Zakaria, yakni zalika, yang kemarin itu tuh, yang kemarin kita udah ceritain tentang Hannah, Maryam dan Zakaria, min amba'il ghaib, adalah daripada berita-berita yang gaib ya, itu adalah daripada berita-berita yang gaib. Ay min akhbaril ghaibi anka ya Muhammad, yakni dari berita yang gaib darimu wahai Muhammad. Gaib artinya itu Nabi nggak nyaksiin Pak, itu namanya gaib. Dalam ilmu tata bahasa Arab itu ada yang namanya dhamir mutakallim, ada dhamir gaib. Dhamir mutakallim adalah kata ganti orang yang dia kita ajak menjadi lawan bicara ya. Anta, antuma, antum, itu namanya dhamir mutakallim, orang yang diajak bicara. Nah, ada lagi yang namanya dhamir ghaib, kata ganti orang yang tidak ada ketika kita bicara. Jadi istilahnya orang ketiga ya. Apa itu? Huwa.
huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu namanya dhamir ghaib. Orangnya nggak ada. Nah, ini cerita tentang Maryam, tentang Hannah, tentang Zakaria. Kata Allah, dzalika min amba'il ghaib. Itu adalah di antara berita-berita yang gaib. Artinya Nabi nggak nyaksiin. Nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepadamu. Kami wahyukan kepadamu, ai nursilu Jibrila biilqa'il ghaibi ilaika, yakni kami mengutuskan Jibril untuk menyampaikan berita gaib itu kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, dan padahal kamu tidak bersama mereka. Ai indal ladina tanazza'u fi tarbiyati Maryam, yakni kamu tidak berada bersama mereka ketika mereka berselisih dalam urusan siapa yang mentarbiyah Maryam. Kan ceritanya udah tuh, mereka berselisih siapa yang layak menjadi perawatnya Maryam. Kamu nggak ada wahai Muhammad waktu itu, gitu ya. Idyulquna aqlamahum, ketika mereka juga melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi, kan. Kanu allati kanu yaktubuna bihal kutuba fi jariyal ma'i liya'lamu, yakni yang mereka gunakan pena-pena itu untuk menulis kitab-kitab mereka, yang dilemparkan pena itu dalam aliran air, liya'lamu, agar mereka bisa tahu ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Ayyu ahadihim yurabbi Maryam, siapa di antara mereka yang akan mendidik Maryam. Wa kanal qara' ala anna kullaman jara qalamuhu ala aksi jariyil ma' fal haqqu ma'ah. Dan undiannya itu adalah bahwa setiap orang yang melemparkan penanya itu, ya, ataupun penanya itu mengalir dengan arah sebaliknya atau arah yang berlawanan dari arah aliran air, maka dialah yang berhak bersamanya. Artinya dalam memelihara dan mendidik Maryam, ya. Jadi jamaah waktu itu diceritakan, jadi ini ceritanya nih apa ya, model cerita yang ini nih dalam bahasa Indonesia itu kan namanya kan induktif, ada deduktif, ya. Jadi kronologinya dibelakangin, Pak. Kronologinya dibelakangin. Cerita tentang siapa yang ngerawat Maryam itu kan gak diceritain di awal. Tiba-tiba Zakaria aja yang dipilih. Tapi detailnya itu ada di belakang. Nah, itu namanya uslub, gaya bahasa Allah menyampaikan pesan. Ada yang runtut kayak Nabi Yusuf, ada yang begitu. Tapi ada yang alur ceritanya terbalik. Ininya dulu baru proses awalnya itu di belakangan diceritain. Nah, itu namanya cara Allah menyampaikan pesannya supaya tidak jadi membosankan, gitu. Kan film ada yang begitu, Pak, ya kan? Ada film yang alur ceritanya runtut, ada yang alur ceritanya nggak runtut tapi menarik. Tujuannya begitu supaya tidak membuat orang boring dalam membaca kisah dalam Quran. Karena inti Quran itu bukan kitab sejarah sebetulnya, bukan kitab sejarah. Karena kalau kitab sejarah dia akan cerita babak demi babak, itu namanya kitab sejarah. Tapi Quran dia bukan kitab sejarah, dia adalah kitab yang berisi pelajaran, walaupun cuplikannya dari sejarah. Makanya runtutnya itu nggak sama dengan kitab sejarah, jamaah sekalian. Nah, jadi kronologi siapa yang menjadi bapak asuhnya Maryam diceritakan pada akhir kisahnya.
Jadi dilemparkan penanya ke sungai. Nah, kalau yang penanya itu ikut ngalir sama aliran sungai, berarti dia nggak kepilih. Tapi kalau misalkan dilempar penanya itu nggak bergerak, bahkan dia melawan arusnya ngikutin arus air, tapi dia malah melawan arus, maka dialah yang dipilih sebagai bapak asuhnya Maryam. Nah, waktu itu pena yang modelnya begitu, yang ketika dilemparin kemudian dia nggak ngalir bersama aliran air, adalah penanya Zakaria. Tuh jamaah sekalian, maka dipilihlah Zakaria menjadi bapak asuhnya atau yang mendidik Maryam. Wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar, ya. Ay wa ma kunta hunaka idz yataqara'una ala tarbiyati Maryam wa idz yahtasimuna bisababiha. Engkau wahai Muhammad tidak bersama mereka di sana ketika mereka saling ingin mengundi siapa yang mentarbiyah Maryam, dan ketika mereka berselisih tentang sebabnya. Nah, begitu jamaah, ya. Nah, jamaah, apa kesimpulan daripada ayat ini? Kesimpulannya adalah jamaah sekalian, Nabi Muhammad adalah betul-betul nabi yang diutus oleh Allah. Karena Nabi bisa menceritakan sesuatu yang tidak dialaminya. Maknanya kisah tersebut betul-betul adalah wahyu dari Tuhan. Dan inilah rahasianya, kenapa Nabi dijadikan oleh Allah sebagai orang yang tidak bisa baca dan tulis, atau istilahnya ummi, ya. Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jangan anggap sama dengan kondisi kita sekarang, ya Pak. Kalau zaman kita sekarang, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu dianggap aib, betul nggak? Tapi kalau pada zaman Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu bukan aib, itu sesuatu yang lumrah dan biasa sekali. Banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis seperti Nabi, jadi bukan aib. Nah, Allah sengaja jadikan Nabi Muhammad bukanlah orang yang terdidik, bukanlah orang yang pandai baca. Sebab kalau Nabi itu adalah orang yang pandai membaca, kemudian Nabi ceritakan kisah-kisah yang tidak dialaminya, kisah orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu, maka orang-orang daripada kalangan agama yang lain, Yahudi dan Nasrani, mereka akan berkata, Muhammad cerita seperti ini karena dia membaca. Tuh, kalau Nabi bisa baca, begitu nanti muncul tuduhan, Muhammad pantesan aja bisa cerita, pasti dia baca dari kitab-kitab kita. Tuh, begitu modelnya. Makanya itulah alhasianya kenapa Allah tidak menjadikan Nabi menjadi orang yang pandai membaca dan menulis. Begitu. Maka itulah yang kemudian menjadi kekaguman orang-orang dari kalangan Bani Israel ataupun dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ketika Nabi mampu menceritakan detail tentang kisah Nabi terdahulu, baru mereka yakin ini betul-betul Nabi. Bahkan ketika orang Yahudi ingin menguji Nabi Muhammad, mereka bilang sama orang Mekah, nih kalau kamu mau ngetes dia Nabi atau bukan, coba tanyain dia. Tanyain dia, apaan? Yang pertama, tanyain dia apa yang dimaksud dengan ruh. Tanyain dia kisah tentang Zulkarnain. Tanyain dia kisah tentang 7 orang pemuda yang bersembunyi di dalam gua yang disebut Ashabul Kahfi. Tanyain nama Muhammad, kalau dia tahu dia Nabi. Ditanyain nama Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad bilang, nanti saya tunggu wahyu.
Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Diceritakan dengan detail. Yang pertama kisah tentang Ashabul Kahfi diceritakan, yaitu kisah tentang Zulkarnain itu diceritakan. Nah, yang nggak bisa Nabi ceritakan adalah tentang ruh. Hakikat ruh itu apa? Nabi bilang, saya tidak mendapatkan maklumat tentang itu. Kata orang Yahudi, kalau jawaban Muhammad begitu, memang dia Nabi. Karena tidak ada yang tahu tentang hakikat ruh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuh jamaah sekalian. Makanya Abdullah bin Salam, seorang ulama dari kalangan Bani Israel, ketika dia meneliti tentang Nabi Muhammad, maka dia langsung menyatakan, saya beriman dengan kamu karena kebenaran ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, hadirin jamaah sekalian, inilah penjelasan daripada ayat yang ke-43 dan ayat yang ke-44. Jadi kesimpulannya adalah jadilah hamba Allah yang pandai mensyukuri karunia-Nya, seperti Maryam yang mensyukuri nikmat Allah karena Allah memeliharanya dari segala bentuk dosa dan maksiat dengan mempertingkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun kalau kepengen dapat pujian, dapat kedudukan, yang paling tidak, kalaupun tidak sama dengan Maryam, paling tidak kita ingin dekat dengan kedudukan itu, maka tugas kita adalah tingkatkan ketaatan kita kepada Allah. Apalagi kalau umur kita sudah sudah masuk waktu asar. Kalau umur kita udah masuk waktu asar, sebentar lagi maghrib, ya. Nah, tanda kalau umur kita udah masuk waktu asar, coba ngaca. Kalau di rambut kita udah banyak uban, berarti kita sudah menjadi generasi asar. Ya. Kalau udah masuk generasi asar, generasi wal asri, generasi wal asri, maka jangan lagi banyakan mancing, Pak. Udah kurang-kurangin. Jangan lagi banyakan nongkrong di pos main catur. Udah kurang-kurangin udah. Ya, waktunya kita mempersiapkan kedatangan ajal kita. Ya, sebentar lagi kita mati. Hari ini, Pak, yang mati banyak, Pak. Ya Allah, teman-teman orang-orang yang kita kenal banyak. Yang pertama Kiai Haji Fakhrul Razi Abdul Ghani, kawan ayah saya juga itu, meninggal. Khotib juga sini ya, khotib juga di sini, meninggal. Kemudian salah seorang jamaah saya tuh, namanya Ahmad Samhudi, sering juga hadir tuh di BKS 3B. Orangnya gede, badannya agak brewokan. Itu meninggal pagi tadi. Jadi meninggalnya ketika tidur, dibangunin sama istrinya subuh-subuh udah nggak bernyawa lagi. Yang ketiga yang baru meninggal nih sebelum maghrib, yaitu Ustadz Ahmad Mukhtar bin Musannif, ketua DKM Masjid Darul Muttaqin, ya, yang orang pakai kacamatanya warna coklat, ya, mungkin sering ketemu dah kita. Beliau dipanggil oleh Allah sebelum waktu maghrib tiba, ya. Tuh jamaah sekalian, banyak udah yang meninggal nih, kita tinggal nunggu giliran. Makanya kita yang sudah diberikan peringatan oleh Allah bahwa kita sebentar lagi mati, dengan uban yang semakin banyak. Kalau uban sudah mulai bertabur, gigi sudah mulai gugur, tenaga sudah mulai kendur, makannya nasi bubur, sebentar lagi masuk ke liang kubur. Ya, jamaah sekalian,
Jadi persiapkan diri kita dan kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mereka-mereka yang wafat, guru-guru kita kayak Haji Fakhrul Razi Abdul Ghani, Ustaz Ahmad Mukhtar dan Ahmad Samhudi, dan seluruh jamaah yang meninggal. Tadi ada yang disampaikan bahwa ada seorang jamaah ya, Bapak Haji Abdul Aziz, yang juga akan diadakan majelis peringatan 3 hari wafatnya. Kita bacakan surat Fatihah untuk beliau. Semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka semuanya, Allah terima amal solehnya, Allah tingkatkan, Allah tinggikan derajatnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka nasta'in wa siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah alaina wa ala auladina talamidina futuhal 'arifin. فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saya tadi lupa mau ngasih kesempatan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Sehubungan dengan ceramah Pak Alim tadi, saya ingin menanyakan ini apa? Ayat 40. Iya. 40, ya kalau kita berdoalah walaupun di luar kondisi kita, di luar kemampuan kita, di negeri kita seperti biasa menjadi menteri gitu kan, boleh aja kita berdoa sebagaimana Zakaria. Zakaria sudah cukup, istrinya mandul, dia tetap berdoa. Yeah. Pasti akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah Maha Kuasa dan menentukan segalanya. Yeah. Pertanyaannya ini Ustaz, apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Zakaria untuk mendapatkan seorang anak? Karena sebagaimana saya dengar, firman Allah menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib atau kondisi seseorang apabila orang itu tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk merubah nasibnya sendiri. Yang kedua Ustaz, hubungan dengan ayat 43. Jadi kalau kita menerima atau mendapatkan nikmat dari Allah, maka tingkatkanlah rasa syukur kita dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami kegagalan? Sebenarnya begini, saya lihat dari sejarah lalu bahwa om kita, Om Prabowo sekarang ini, dia udah 4 kali gagal untuk menjadi RI 1 dan RI 2. Dia berusaha sungguh-sungguh. Nah, saya nggak tahu di mana rasa syukur dia, apakah dia hanya usahanya atau diikuti dengan doa. Sehingga dia kalau 24 ini dia menjadi orang yang sangat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yang pertama, Nabi Zakaria doa agar dapat keturunan. Apa usahanya? Padahal dia sudah tua, istrinya sudah mandul. Usahanya apa? Usaha yang dilakukan oleh Nabi Zakaria secara praktek ya, itu hanya doa ya, yang diceritakan ya dalam Quran itu hanya doa saja. Nah, doa itu jangan dianggap ia bukan usaha. Doa itu salah satu usaha, bahkan usaha yang pamungkas lah. Ketika usaha-usaha yang biasa kita lakukan kita sudah kerjakan, maka kalau itu sudah mentok, maka usaha yang berikutnya adalah doa. Jadi jangan dianggap doa itu bukan dianggap usaha. Doa itu juga termasuk usaha. Secara kebiasaannya usia Zakaria yang usianya waktu itu kan berapa dah? 100 lupa saya. 100 berapa kemarin? 20 ya, 120 tahun, istrinya 98. Itu kan sudah mustahil menurut kita.
Dengan usaha apapun udah susah dah. Udah nggak head lagi. Gimana mau bikin head, kan nggak bisa. Jadi usaha yang terakhir itu adalah doa. Ya, itu usaha. Jangan anggap doa itu bukan dianggap usaha. Dia usaha juga. Yang kedua, kalau kita dapat nikmat, maka kita disuruh meningkatkan ketaatan. Kalau dapat nikmat, bagaimana dengan kalau kita ini gagal? Contohnya Prabowo lagi. Prabowo gagal 4 kali, baik wapres, capres, ya baru jadi capres setelah 4 kali ikut kontes. Nah, jamaah sekalian, nih nikmat itu enggak semestinya dalam bentuk apa yang kita inginkan. Seringkali nikmat itu bisa dalam bentuk apa yang tidak kita inginkan. Itu nikmat, Pak. Kalau kita misalkan nih, kita udah buru-buru ke bandara supaya nggak ketelatan check in. Macet, Pak, macet. Ketika macet, kita gerutuan, marah-marah. Sampai bandara close, gate close, nggak bisa check in. Ya, ketelatan. Itu gagal kan menurut kita ya? Menurut kita gagal. Tapi ternyata setelah pesawat itu take off, ada gangguan pesawatnya, jatuh, kecelakaan. Nah, di awal kita anggap itu sesuatu yang gagal, tapi setelah kita tahu pesawat itu akhirnya kecelakaan, itulah yang kita anggap sebagai nikmat. Ya, jangan dianggap misalkan Prabowo gagal itu dianggap sesuatu yang bukan nikmat. Boleh jadi itu diantara bentuk nikmat, tapi dengan cara yang kita nggak paham. Jadi apapun yang kita dapatkan itu semuanya nikmat, Pak. Semuanya nikmat, nggak ada yang nggak nikmat. Semuanya nikmat, kecuali apa yang kita dapatkan dari dosa-dosa kita. Itu dalam bentuk kesusahan, itu juga merupakan salah satu balasan Allah di dunia ini. Ya, balasan Allah di dunia ini. Ala kulli hal, keadaan yang kita alami kita harus syukuri. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mendapatkan sesuatu yang kamu tidak inginkan, tetap syukuri nikmat itu dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu doa Nabi, itu yang Nabi ajarkan. Kalau kamu dapat sesuatu yang tidak kamu inginkan, tetap puji Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Tapi kalau kita dapat nikmat yang kita sukai, yang kita senangi, bacanya beda lagi. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Artinya apa? Dua keadaan yang senang, yang tidak senang itu semuanya kita disuruh untuk mensyukurinya, karena semuanya adalah nikmat daripada Allah. Saya kira itu ya jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.